Ini Pak Bro, menurut saya ini karena ini target kita kan kita distribusikan ke warga-warga melalui proyek. Nah, mungkin nanti melalui PKK lah, karena ibu kita ini nggak tengok, mungkin dikatakan aktivitas banyak di rumah. Bagaimana caranya ibu-ibu ini biar peduli tentang KWT yang ada di kita, biar maksimal ibu-ibu mengelola ini mungkin melalui Pak Kampung nanti menunjukkan ibu-ibu atau Pak Wali bagaimana caranya biar mendapatkan ilmu ini. Jadi di rumah itu tidak hanya misalnya tahunya cabai beli di pasar aja, saya tahu proses ini nanti tertarik untuk budidaya di sekitar rumahnya itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di siang kali ini sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya. Tetap ya, salam satu tanah. Baik sahabat petani bijak yang selalu stay tune terus ya di kontennya petani bijak, baik petani mitra dan petani binaan. Alhamdulillah kami khususnya dari tim petani bijak bersama Pak Camat, bersama Cilaut, beserta reng-rengan ada Bapak Babinsanya dan Pak Wali Nagari ini pribumi di sini ya. Kita bincang-bincang di acaranya ngopi ya. Apa itu ngopi? Yaitu ngobrol petani pintar. Kita ngobrol sebentar ya. Tadi kita Pak Wali ya. Tadi kan kita udah ngobrol nih. Kita udah ngobrol dari awal sampai akhir perencanaan kita bikin tanaman daripada nanam di polybag. Nanam jenis apapun di polybag, pusatnya inti-intinya yang pertama harus diketahui dulu jenis tanahnya. pH tanah, pH-nya berapa? Kita kenali dulu nih. Kita ngobrol dulu, kalau kita mau nanam apapun juga kita harus bisa ngobrol sama tanah. Udah bisa ngobrol sama tanah Pak? Kita ngobrol nih sama tanah. Ngobrolnya itu pH-nya berapa, di ketinggian berapa, suhunya berapa gitu kan. Nah tadi kita lihat ke lapangan bahwasannya kita mau bikin bengklot khususnya di Wali Nagari di sini, kita harus mengetahui pH tanah itu harus berapa sih kalau kita mau nanam cabai. Minimalnya itu 6,5 ke atas, jangan sampai kurang 6,5 titik. Jadi yang dibutuhkan sama kita itu pH-nya itu 6,5. Jadi masukin di polybag ini tuh bagaimana caranya supaya pH tanahnya itu 6,5 ke atas, jangan sampai turun daripada 6,5. Seperti apa untuk mengetahui pH tanahnya? Sekarang udah ada kacamata instan terus gitu kan. Kacamata ya instannya apa? Apakah ada kan alatnya? Ada. Gitu kan? Berapa harganya bisa ditanyakan lah ke orang-orang. Ada pH tanah, pengukur pH tanah. Tapi biasa yang saya dikerjakan, saya kan dari hutan ke hutan, dari lorong-lorong, harus bawa alat itu kan ribet Pak, gitu kan. Nah itu yang instannya ada alatnya, alat pengukur pH tanah, alat pengukur kadar asam, kadar air segimana, gitu kan. Nah sasaran kita pertama pH-nya, membicarakan tentang pH tanahnya itu yaitu 6,5 di polybag ini. Bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Atau di lapangan ya. Biasa ini di sini pohon apa nih yang gini? Namanya apa ya Pak ya? Putihan. Yang gini? Putihan. Ah, ini tuh kalau di Sunda ya Pak, daun babadotan, campur pucuk cau dipurulkan apu jadi ubaranget. Jadi ini tuh sebetulnya obat luka. Kalau kita iris, ini ditumbuk pakai apu sedikit, gituin gitu ya. Ini, nah ini tuh ada nanti bunganya itu ada yang apa tuh, yang putih, ada juga yang ungu. Kalau yang ungu itu udah 6,7 ke atas sudah yakin Pak. Bunganya yang ungu nih, kalau ada
pohon yang seperti gini, daun babadotan ini, apa namanya istilahnya di sini yang jelas seperti gini. Kalau ada yang gini, bunga, ada tumbuh yang seperti ini berarti 6,5. Ya. Tapi kita jangan sampai dipasin, jangan kurang, harus lebih. 6,6, 6,7, 6, sekian bisa nyampe lebih daripada 6,5. Untuk mengetahuinya, tumbuh tanaman rumput gini di kalangan itu berarti udah 6,5 bisa untuk menanam. Apalagi bunganya yang di sini itu udah warna ungu, berarti lebih daripada 6,5. Itu aja, itu satu. Ya. Yang kedua, ilmu alam, Pak. Nah, ini baru pertama nih, ya. Pertama yang seperti ini. Yang kedua, untuk mengetahui pH tanah, ambil tanah yang bersih. Nih, ngambil perkirakan lebih daripada 15 cm, kedalaman 15 cm tanahnya, ya. Ambil tanahnya sebesar gini aja, seperti abang itu kan bawa. Nah, saya kerjain seperti gini, Bang, geleng-geleng. Nah, Bang. Udah digeleng-geleng, Bang? Geleng-geleng, ya. Tekan sedikit. Udah digeleng-geleng gini, maaf nih kalau hukum alamnya ya, maaf, tempelin di lidah. Kalau 6,5 ke atas dia nempel, Pak. Makanya di sini ini masih 6,5 udah dapat, tapi belum lebih, ya. Belum nempel. Dan getaran, nah ini jam tayang udah tinggi, Pak, ya, ditempelin jam tayang tinggi nih, ya, jam tayangnya tinggi nih, ditempelin tanahnya dijilat, nah, ada getar, digitingin kan nempel dulu, nggak langsung cepet. Itu 6,5 sekian, nah, itu kan. Jadi jenis apapun kita mau nanam tetap Contoh tuh, Cimande. apa? Itu belajar Cimande. Nah, ini ya, pakai lidah. Jadi ada getaran. Karena saya belajarnya gini, Pak. Saya udah ngetes untuk belajar pada tanahnya itu diambil dari, kita mengambil plastik nih yang ditarik, masukin tanah. Gelembungnya berapa? Terus ukur pakai pH tanah, oh sekian, gitu kan? Nah ini dijilat, dirasanya, diukur lagi sekian. Jadi jam terbangnya itu harus sedemikian mungkin, ya. Sebab saya tahunya seperti ini tuh udah dikasih tahu sama guru pertanian, gitu kan? Pertanian saya dicek lagi tanahnya. Oh iya benar. Oh iya benar. Tapi kalau untuk awam seperti itulah minimal 21. Nah inilah, ya. Nah. Dalam. Kalau tengah jadi 20 kok nih. Jadi untuk pertamanya sekali lagi, Pak, mau nanam jenis apapun kita wajib mengenali jenis tanah. Tanah di kita khususnya di selatan ada beberapa macam tanah. Ada tanah berpasir, ada tanah berlumpur, ada tanah gambut, ada tanah padat. Tanah padat atau tanah keras pinginnya seperti apa? Dia apakah nanam jenis hortikultura, intinya cabai apakah bisa tumbuh? Bisa tumbuh, tapi dia memerlukan oksigen banyak. Kalau tanah tersebut tidak memiliki oksigen banyak, disiasatinya pakai sekam. Tanahnya supaya nggak padat. Tanah ada gini, kita cek dulu nih, nempel, Pak. Ini bisa. Nah, gitu kan? Sisa itu tanaman padat. Sahabat petani kalau ingin lihat tanah padat ada di deskripsi di sini ya. Nah ini tanah padat. Padat itu memerlukan oksigen banyak supaya potensi hasil, supaya pertumbuhan tersebut supaya maksimal. Gitu. Jangan memikirkan fungsi pestisida, racun, pupuknya apapun. Jangan dulu, mengenali dulu tanah, Pak. Dan kita juga tuh waktu mau nikah kan awalnya itu nggak langsung mikirin biaya dan sebagainya, taruh tarik taskil gitu. Ya, perkenalan dulu gitu kan. Taruh dulu, perkenalan dulu. Lalu pendekatan, tarik baru aja. Nggak mikirin hasil, potensi hasil. Kenalan dulu. Jadi kita mengenali perkara jenis tanah.
Tanah gambut seperti apa? Nah, tanah gambut itu banyak makanan, gitu kan, gizi zat yang untuk tumbuhan, khususnya cabai. Asalkan bedengannya tinggi, ya lupa lebih daripada 15 cm, gitu kan. Makanannya banyak yang dibawa di lahan gambut bisa. Asal menghilangkan kadar asamnya dengan volume apa? Maaf, dolomit terbanyak. Kalau kurang potensi, tanahnya kurang daripada 6,5, gitu kan, pH-nya, ingin menaikkan pH tanahnya dengan cara apa? Yaitu dengan pembenahan tanah yang benar, yaitu bisa masukin dolomit, kapur, bisa ya, pembenahan tanah. Mungkin untuk pengenalan gitu Pak Wali ya, gitu Pak Camat, ada yang mau tanya kan? Ini nanya lah. Wali. Terima kasih Kak Jai yang telah memaparkan kepada kita bersama. Dan memang apa yang telah diceritakan tadi mungkin yang selama ini petani tidak mengetahui. Karena petani maunya instan, hasil banyak tetapi ilmu yang seperti sekarang ini. Tapi untuk kedepannya dengan adanya Kang Ajai bersama dengan tindakan dari kami, ini ilmu pertama. Kedua baru kemarin di kecamatan mungkin sepintas kami mengenal. Tapi untuk lebih mendalamnya, Kang Ajai dengan tim sudah janji dan kami akan mengumpulkan siap pulang untuk dijadikan percontohan nanti. Siap itu insya Allah nanti kami rancang dengan Pak Kampung, kami dudukkan dengan Pak Kampung sama-sama bagaimana apa yang telah Kang Ajai laksanakan tadi bisa pula nanti sebagai rujukan bagi kita. Mungkin itu Kang Ajai. Terima kasih sekali lagi. Nagari apa Pak? Nagari Lubuk Bunta. Nagari Lubuk Bunta. Jadi kalau sudah kenal tanah tuh aman apa yang mau ditanam ya. Nah, ya. Apakah kita kalau udah mengenal nih Pak ya? Makasih Pak sama-sama. Jadi ketika tahap pertama kita pengenalan, kenal dulu jenis tanahnya seperti apa, gitu kan. Yang dibutuhkan ini apa aja, nggak cukup seperti itu. Jadi selama ini pikiran kita kalau kita mau buka lahan, misalkan 1 hektar, kita udah pembenahan tanah, kita nyangkul, bikin bedengan, bikin pematang, dibungkus pakai plastik pertanian, udah pakai dolomit, apa kerja kita capek, udah dibolongin, baru nanam. Bukan, udah selesai tugas kita baru mulai Pak. Pas nanam itu baru mulai, gitu kan? Kita mengenali tanah, baru kita mau persiapan pembenahan tanah. Nah, maka di sini ada pencegahan. Bukan berarti udah tahu ini, berarti ada pencegahan. Sifatnya Pak, pencegahan kalau kurang pH-nya kita taikkan dengan cara apa? Yaitu memperannya bisa pakai dolomit, ya, pupuk hayati yang masuk ke sana, cari bahan aktif JPT bisa masuk ke sana, terus bahan populasi daripada nih Pak, bahan kandungan, ya Allah Pak ya. Di Nagari kita ini, khususnya di selatan, sebetulnya bisa apa tanahnya itu? Apakah bisa nanam? Kita belum mengenali perkara tanahnya ini. Kenapa sedihnya? Banyak makanan untuk pupuk. Kalau kita nanam cabai, banyak makanan kadar di tanah itu banyak. Saking kita gak tahu, jadi si pori-pori tanahnya ini ketutup. Untuk cara membukanya itu apa? Dengan mikoba, dengan pupuk hayati. Jangan banyak pupuk kimia yang masuk Pak. Kalau tanah ini bisa ngomong, saya tuh capek tanah itu. Saya tuh pengen istirahat tanah itu. Sedangkan tanah ada masa-masa basi, gitu kan? Nah, berarti capek gak perlu dulu pupuk yang berlebihan. Apalagi sekarang pupuk mahal Pak. Ya, kalau kita berpupuk terus semua mau nanam cabai berpupuk, misalkan kimia yang berlebihan, nanti bisa-bisanya kita beli jawi, beli sapi ngejual, kambing,
Sekarang yang dibutuhkan sama petani sekarang, taninya itu pakai otak, jangan pakai otot. Kalau taninya pakai otak, pagi-pagi kita megang cangkul, sorenya kita megang setir mobil. Nongkrongnya di mana? Di kafe, Pak, di hotel, ngobrolin masalah pertanian. Kalau taninya pakai otot, pagi-pagi kita nyangkul, sorenya di puskesmas, Pak, nongkrongnya itu badannya sakit-sakit. Saya petani, tapi alhamdulillah saya bisa duduk bareng sama Pak Camat, bisa duduk sama pemerintahan, dari Kapolseknya, sama Babinsa, sama Wali Nagaris, sama RW. Pak, saya petani, Pak. Gitu kan? Profesi saya tani. Nah, itu Pak Datu, gitu kan? Nah, ini asiknya jadi petani, enjoy Pak jadi petani itu, jauh dari KPK. Bosnya gua sendiri, itu nggak Pak? Bosnya gua sendiri, karyawannya gua sendiri, jam kerja atur sendiri, mau kemana-mana ya, ayo Pak Camat. Ada perkara gini Pak ya. Rencana kita mau sarapan pagi, tahu-tahu sarapan pagi di Padang, makan siang di Padang Panjang, gitu kan? Di Padang Panjang, sorenya asar kita udah ada di Payakumbuh. Tidak ada di program, di konsep, ayo kata saya. Gak bawa baju apa-apa, gini aja di Payakumbuh. Nah, asiknya gak ada ngatur, asiknya jadi petani seperti itu. Maka kita kembali lagi Pak ke bahasan untuk mengetahui pH tanah seperti itu, mengenali jenis tanah seperti itu. Baru makanannya itu apa? Bukan berarti udah tuntas nih Pak Camat ya. Udah tahu apa lagi gerakan. Alangkah mencegah daripada mengobati. Kalau ada penyakit nih, gitu kan? Penyakit tanaman, sebelum datang penyakit itu mending diobati dulu, mencegah, ya, dicegah dulu, bukan mengobati. Pencegah dengan cara apa? Ada fase, ada masanya. Ada masa vegetatif, ada masa generatif. Kebutuhannya beda. Batangnya sama. Batang, ranting, daun, buah. Kalau tanaman udah berbuah, makanannya harus banyak. Banyak gizinya. Karena dia memikul beban. Jangan itu ke itu aja pupuknya, enggak. Jadi stunting. Betul, seperti bayi tadi. Kebutuhannya itu beda. Kita dari SMP ke SMA perguruan tinggi mau masang enggak, beda kebutuhannya lebih banyak. Tanaman juga sama gitu. Jangan itu ke itu terus. Makanya makanan kita supaya diri kita supaya sehat, ada 4 sehat, 5 sempurna. Tanaman juga sama. Demikian Pak. Mungkin masih ada Pak yang mau nanya lah Pak. Tadi kan dikatakan kalau polybag sudah terlanjur dibagikan, masih tadi kan sudah diburu. Nah, alhamdulillahnya juga sebagian besar masyarakat yang tadinya disuruh mengisi polybag belum juga masih ada yang mengisi. Artinya dari situ aja memang masalah ini kayaknya malas diajak gitu. Saya nggak tahu juga ke depannya Bang aja ya. Dan nanti mungkin dari program tadi yang saya tadi dengan cara ini nanti mungkin timbul semangat masyarakat itu dalam bidang kita dalam bidang satu. Minimal untuk kebutuhan harian ya. Tapi begini Pak, menurut saya ini karena ini target kita kan kita distribusikan ke warga-warga melalui polybag. Nah, mungkin nanti melalui PKK lah, karena ibu kita ini saya tengok mungkin kita aktivitas banyak di rumah. Bagaimana caranya ibu-ibu ini biar peduli tentang KWT yang ada di kita. Biar maksimal ibu-ibu ini mengelola ini mungkin melalui Pak Kampung nanti mengunjungkan ibu-ibu atau Pak Wali bagaimana caranya biar mendapatkan ilmu ini. Jadi di rumah itu tidak hanya misalnya tahunya cabai beli di pasar aja. Siapa tahu proses ini nanti tertarik untuk budidaya di sekitar rumahnya itu. Betul. Gitu Pak. Lebih ringkasnya yang setahu saya katakan saya berjalan pada pertanian itu kan dari awal sampai saya mempelajari logaritma antara di kampung kecil kita. Saya belajar ngobrol, dialog dari kebun ke kebun, dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong. Basicnya itu sebetulnya petani, Pak. Petani di kampung kita itu udah pintar-pintar. Petani di kampung kita itu udah hebat-hebat. Udah pada bisa semua tani. Hebat-hebat dan jago-jago. Tidak perlu penerangan yang bagus-bagus. Tidak butuh penerangan yang hebat-hebat.
yang sedemikian mungkin, penerangannya mendetail, bahasa istilah pertanian, wah, masa vegetatif, masa generatif, gimana produksinya harus seimbang antara kualitas dan kontinu, harus untuk menjaga kontinu, bla bla bla. Nggak perlu. Petani kita itu udah pintar. Yang dibutuhkan sama petani kita itu apa? Contoh yang benar. Lu apa? Kalau yang apa kan bisa dulu. Dan petani buktinya pintar. Tadi kita diskusi tadi jadi YouTube. Baik, ini sekilas ya Pak. Ada pula ilmu banyak. Baik. Nah, ininya bukan berarti jelek ya di YouTube ya. Nih untuk pelajaran juga ke petani mitra dan binaan yang selalu stay tune di YouTube lagi ya. Kalau kita tuh distandarkan dengan kiblatnya, YouTube itu dibuat di mana? Lokasinya di mana? Sedangkan kita dataran rendah, belum tentu dataran tinggi. Benar estimasinya sama? Enggak sama. YouTube-nya di dataran tinggi dilaksanakan, kita menanam di dataran rendah. Makanya kalau ingin tepat di lingkungan kita, apa petani bijak, jangan lupa Pak di subscribe Pak. Gitu kan? Itu enggak? Kontennya dibuat tinggi. Iya, enggak pas. Nah, itu intinya. Kembali lagi Pak, ya. Petani kita udah pintar. Petani kita itu tidak perlu penerangan yang bagus, penerangan yang hebat, tapi perlu contoh yang benar. Siapa yang jadi contoh? Maka dari ini kita ngumpul, duduk bersama. Iya Pak, jadi kita itu sekarang memikirkan usaha atas contoh, gitu kan? Kita ngumpul di sini, gitu kan? Ada Pak Camatnya, alhamdulillah, Camat Cilawu, ada wali nagarinya, kan? Ibu Buta, wah, lengkap semua di sini untuk membicarakan contoh. Contohnya harus dimulai dari pimpinan. Ya iyalah. Bisa Pak. Bapak siap? Ya. Harus siap. Besok Pak Wali ngajari mungkin kalau Pak Wali juga bisa jalan-jalan ke depan saya. Terus setelah pembicaraan ini Pak Wali mau apa nih sekarang nih? Kalau belum mau ini, mau nggak? Jangan sampai membaca nih pembicaraan kita nih. Pak Wali mau siapkan apa nih? Kalau kita jadi contoh di sini, ya. Saya dengan kata diri saya siap jadi contoh. Itu Pak Camatnya, Pak Walinya nih. Insya Allah kami siap. Ya, dengan kesiapan itu, Bapak mau bikin keberadaan apa sekarang? Kali para bang, kalau sambal kan, sambal aja lah. Oke. Ada mau digoba tapi kami ambil. Di situ ada sambal. Ini dengan apa? Itu perlu contoh tersebut supaya kita jadi tontonan, langsung ketuntunan. Oh petani kok bener ya, gitu. Jadi yang bisa sering-sering tanpa zaman guys. Iya, gitu. Tanpa kali ambo udah sih. Jadi alhamdulillah nih ya Pak Wali sendiri ada program diantaranya programnya bikin ya mancingnya sekete contoh masa petani itu perlu contoh bahasa rakyat tadi. Bisa aja. Oke. Baik sahabat petani bijak ya. Jadi alhamdulillah Pak Wali Nagarinya ada, Pak Camatnya ada, Muspika Musbidanya juga ada kumpul di sini. Kita diskusi di acara ngopi ya, ngobrol orang-orang pintar seputar pertanian. Bukan masalah equalisasi Hankam, tapi masalah perut yang dibicarakan yaitu ketahanan pangan. Kebetulan Wali Nagari di sini, beliau mau bareng-bareng sama kita, gitu kan? Diskusi sama kita mau buka sektor pertanian yaitu balai percontohan, gitu ya. Nah, kita di percontohan ini nggak perlu luas-luas, tapi hasilnya aja supaya luas-luas. Nah, maka ada kita satu treatment yaitu bikin polybag dan bikin percontohan di belakang ini. Demikian Mas Jadi sahabat petani ya, program Pak Wali ini beliau mau bikin demkot di Wali Nagarinya, dan ini bikin juga di polybag, dan polybag ini gratis ya, tandanya kasih sayang. Wali Nagari sama warganya digratiskan untuk keluarga ya. Satu kakak dikasih 10 polybag ya, ikut ilmunya, ikut segalanya, keluarga digratiskan. Demikian sahabat petani bijak, mudah-mudahan bermanfaat ya, baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan.
yang menyaksikan konten kami ada yang lebih baik, yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali. Jangan ulit-ulit ilmu lah, gak bakalan habis ilmu mah, gitu kan, apalagi ilmu pertanian. Supaya lebih berkah, kasih tahu orang-orang kita, jaga mood perkara pertanian kita. Kadang di pertanian kita itu ada kadang naik, kadang turun, supaya seimbang. Gaulah sama orang-orang pertanian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kami, silaturahmi kami sama Pak Camat, sama Pak Wali Nagari, serta reng-rengan dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.